Shalom saudaraku, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Medan Peperangan. Firman Allah mengatakan ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Kalau dikatakan lebih cerdik artinya setan memiliki kecerdasan yang harus diwaspadai dengan sangat serius. Kata cerdik dalam teks aslinya adalah arum. Arum yang memiliki beberapa pengertian antara lain licik, halus, crafty, subtle. Kata arum yang dikenakan pada oknum ini menunjukkan bahwa oknum ini tidak boleh dianggap remeh. Terkait dengan oknum ini Paulus menyatakan dalam suratnya, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, kata kelicikan dalam teks aslinya adalah panorkia, yang memiliki pengertian primer, pengertian utama sama dengan arum, crafty atau cunning atau species or false wisdom, kebijaksanaan palsu. Species or false wisdom. Jadi kalau manusia makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, berarti mengkonsumsi filosofi yang bukan berasal dari Allah. Dalam hal ini, buah pengetahuan yang baik dan jahat adalah buah figuratif, bukan buah secara harfiah untuk dikonsumsi secara fisik atau secara jasmani, saudaraku sekalian. Melainkan yang dikonsumsi oleh pikiran atau sebagai makanan jiwa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa dimulai dari pikiran yang diisi oleh sesuatu yang salah. Hal ini sama dengan sebuah penyesatan. Penyesatan dimulai dari cara berpikir. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3, pikiran kamu disesatkan. Dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5 tertulis, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dari tulisan ini kita dapat menemukan bahwa medan pertempuran terjadi di dalam pikiran. Orang yang menang dalam pertempuran melawan kuasa gelap adalah orang yang menawan atau menaklukkan pikirannya kepada Kristus. Menaklukkan pikiran kepada Kristus artinya segala sesuatu yang dipikirkan tidak bertentangan dengan kebenaran Injil. Hal ini dapat terverifikasi atau dapat diverifikasi dengan apakah yang dipikirkan berguna untuk kepentingan pekerjaan Allah atau tidak. Dengan ini, saudaraku, segala sesuatu yang kita pikirkan harus selalu sesuai dengan kebenaran Injil, yang mana hal itu akan membuat kita makin serupa dengan Yesus. Tentu cara berpikir yang benar ini bertentangan dengan cara berpikir dan filosofi dunia. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa orang percaya harus mengalami pembaharuan pikiran setiap hari agar tidak serupa dengan dunia. Orang Kristen yang serupa dengan dunia adalah orang Kristen yang kalah. Ini berarti orang yang serupa dengan dunia, orang Kristen yang serupa dengan dunia itu orang yang ditaklukkan oleh iblis. Dalam hal ini kita diperhadapkan kepada pilihan, satu dari dua pilihannya, yaitu memilih serupa dengan dunia ini atau memilih serupa dengan Yesus. Yesus yang adalah model manusia yang sesuai dengan rancangan Allah semula. Itulah sebabnya firman Allah mengatakan bahwa ini adalah kuasa Allah yang menyelamatkan.
Sebab Injil adalah kebenaran yang memperbaharui pikiran. Sayang sekali banyak orang tidak menyadarinya, sehingga mereka sembarangan dengan apa yang mereka pikirkan dan tidak menyadari adanya peperangan yang mestinya berlangsung di dalam pikiran mereka. Saudaraku, sebenarnya ya berbicara mengenai orang kerasukan iblis atau kerasukan setan bukan hanya ditandai dengan manifestasi secara fisik ya, seperti yang kita pernah lihat atau kadang-kadang atau sering lihat ya, seperti menjerit, mata melotot, menyerang orang lain secara fisik, menelanjangi diri dan lain sebagainya ya. Itu kerasukan iblis secara umum yang kelihatan. Dalam Injil Matius 16 ayat 21-23 dikemukakan mengenai sikap murid-murid ketika Yesus menyatakan diri akan mati. Petrus mewakili murid-murid yang lain mencoba mencegah Yesus yang mau pergi ke Yerusalem. Dia mencegah dengan mengatasnamakan Allah. Kiranya Allah menjauhkan hal itu, katanya. Sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau. Tetapi Yesus menghardik iblis, "Enyalah iblis." Jadi ketika seseorang tidak berpikir sesuai dengan apa yang dipikirkan Allah dan hal tersebut mengganggu rencana Allah, maka itu adalah pikiran iblis yang sama dengan kerasukan iblis atau kerasukan setan. Kita harus waspada, saudaraku, bahwa pikiran manusia dapat disesatkan oleh iblis. Pikiran manusia atau idenya dapat menjadi kendaraan bagi iblis untuk memenuhi rencananya. Nah, dalam hal ini kita dapat menemukan bahwa seorang pengajar atau pembicara di mimbar memiliki tanggung jawab dan pergumulan yang berat. Kalau dia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran Allah, itu kan namanya membuat orang lain kemasukan iblis, kerasukan iblis. Jadi mengimpartasi atau menularkan setan di dalam diri manusia lain atau jemaat, saudara, kalau apa yang diajarkan itu tidak sesuai dengan Injil. Pertumbuhan rohani dan kualitas iman jemaat tergantung oleh isi pengajaran pembicara dalam gereja. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa seorang guru atau pengajar dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Pengusiran roh jahat yang merasuk dalam kehidupan seseorang yang ekspresinya secara lahiriah, ya bukan sesuatu yang sulit ya. Maksud saya kalau pengusiran roh jahat yang merasuk dalam diri seseorang ekspresinya secara lahiriah atau secara umum, ya seperti menjerit dan lain-lain, itu ya bukan sulit kalau mengadakan pengusiran itu. Tetapi kalau sudah merasuk di dalam pikiran dan selalu membangun cara berpikir serta gaya hidup, nah itu yang jauh lebih sulit diusir, saudara. Karenanya kita harus selalu mengoreksi pikiran kita dalam pimpinan Roh Kudus, ya, dalam doa-doa pribadi. Dalam hal ini kita dapat mengerti betapa pentingnya doa pribadi setiap hari secara teratur. Jadi saudaraku, Anda catat ya, saudara pikir dan catat baik-baik bahwa orang yang menang dalam pertempuran melawan kuasa gelap adalah orang yang menawan atau menaklukkan pikirannya kepada Kristus. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.